Kadang yang paling tenang di sudut ruangan, justru sedang menyiapkan perubahan terbesar. Suara narasi lembut. Kamera menyapu lantai kantor megah. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Siapa tahu, kisah perjuangan Fajar ini lahir dari jalan yang sama denganmu. Langit pagi Jakarta masih samar, setengah biru setengah abu-abu. Gedung kaca setinggi 15 lantai berdiri tegak di tengah kota. Pantulannya memecah cahaya matahari pertama. Di halaman bawah, seorang pria muda mengenakan seragam abu dengan nama kecil bertuliskan, Fajar. Di dada kirinya sedang memoles pintu masuk kantor dengan kain basah. Gerakannya pelan, teratur, tapi penuh kesadaran. Seperti seseorang yang tahu bahwa pekerjaan kecil pun bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat baik. Suara klakson mobil mewah memecah suasana. Dua mobil sedan hitam berhenti hampir bersamaan di depan lobi. Dari masing-masing keluar dua wanita muda dengan pakaian formal berkelas. Keduanya CEO muda perusahaan berbeda yang sedang berbagi lantai dalam satu gedung. Langkah mereka cepat, penuh kepercayaan diri. Tumit sepatu mengetuk lantai marmer seperti denting waktu yang terburu. Fajar menunduk sopan, mundur setengah langkah memberi ruang. Senyum kecil tersungging di wajahnya. Namun dari ujung telinganya, terdengar suara lembut tapi tajam, nyaris berbisik. Motor begitu, tapi kerja di gedung ini. Suara satunya menimpali dengan tawa kecil, halus, seperti mengaduk teh dengan sindiran. Mimpi tinggi, tapi tangganya karatan. Keduanya tertawa ringan, melangkah pergi. Tidak kasar, tapi cukup untuk meninggalkan guratan tipis di dada seseorang yang sedang berjuang. Fajar tetap diam. Ia menatap motor tuanya yang terparkir di pinggir trotoar. Karatan di sisi tangki, catnya pudar seperti kenangan masa lalu. Udara pagi membawa aroma oli dan debu. Ia menatapnya lama, lalu perlahan menyentuh setang motor itu, seolah menenangkan benda yang paling setia menemaninya pulang pergi selama 3 tahun terakhir. Tatapannya naik ke dinding kaca gedung, ke arah lantai atas tempat dua CEO itu bekerja. Ia melihat bayangan dirinya di pantulan kaca, seragam kusam, tangan kasar, wajah letih. Tapi di dalam matanya, ada sesuatu yang tidak padam, tekad, bukan amarah, bukan dendam. Hanya tekad yang diam-diam membara. Seorang rekan sesama OB lewat sambil menguap, menepuk bahu Fajar. Udahlah Jar. Mereka emang gitu. Ngomongnya tinggi, tapi hatinya entah di mana. Fajar hanya tersenyum pendek. Kalau aku sibuk balesin, siapa yang kerja? Katanya pelan. Aku masih punya janji sama diriku sendiri. Ia kembali mengelap kaca. Dari balik pantulan, ia melihat siluet dirinya berdampingan dengan gedung tinggi, kontras tapi nyata. Ia menatap ke arah bayangan itu seolah berbicara diam-diam. Suatu hari, aku nggak mau cuma kelihatan di pantulan. Aku mau benar-benar ada di dalam sana, bukan karena sombong, tapi karena aku bisa. Langit mulai terang. Orang-orang berdasi berdatangan, menyapa satpam, lewat begitu saja tanpa menoleh. Fajar tetap bekerja, memerhatikan detail kecil, noda air, bekas sepatu, kotoran di ujung dinding. Ia tahu, di dunia yang cepat, orang jarang menghargai yang kecil. Tapi ia juga tahu, pondasi gedung setinggi apapun dimulai dari tanah yang tak pernah dipuji. Sekitar jam 8, setelah semua lift penuh dan suara sepatu hilang di lantai atas, Fajar duduk sejenak di ruang servis kecil. Ia membuka bekal nasi bungkus dari rumah kontrakannya di pinggiran. Makan perlahan sambil menatap jadwal kerja yang terlipat di saku. Di pojok kertas itu, ada catatan tulisan tangan. Belajar logistik dasar. Jangan berhenti. Ia memandangi tulisan itu lama. Dalam diam, hatinya berbisik. Ya Allah, aku tahu jalanku nggak cepat. Tapi beri aku sabar. Biar aku kuat berdiri meski dari bawah. Angin dari ventilasi kecil berhembus, membawa aroma sabun pembersih dan sedikit wangi kopi dari pantry karyawan. Dalam kesederhanaan itu, Fajar menutup matanya sebentar, mengatur napas, dan tersenyum. Hari-hari seperti ini baginya bukan siksaan, tapi latihan. Latihan untuk menahan gengsi,
menundukkan ego, dan mempercayai waktu. Ia sadar, bukan semua perjuangan harus tampak hebat di mata orang lain. Ada perjuangan yang hanya Allah dan dirinya yang tahu. Siang menjelang, ia membersihkan area luar, melewati tempat parkir di mana deretan mobil mengilap berjajar rapi. Motor tuanya berdiri paling ujung, seperti titik koma di kalimat panjang kehidupan orang-orang sibuk. Tapi bagi Fajar, motor itu bukan tanda lemah, itu simbol kesetiaan. Karena meski sering mogok, motor itu selalu menemaninya pulang dengan selamat. Ia menepuk tangki motor itu pelan, lalu berbisik kecil. "Sabar, ya, kita masih jauh jalannya." Langit sore mulai memerah. Refleksi cahaya di dinding kaca seperti nyala bara kecil di matanya. Ia melihat pantulan dirinya sekali lagi. Kali ini lebih tegak, lebih yakin. Narasi lembut mengalun di latar. Di kota yang sibuk dengan pencapaian, ada yang berjuang tanpa tepuk tangan. Ada yang memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena sedang membangun kekuatan. Kamera beralih ke langit yang memudar. Suara motor tuanya berderak pelan meninggalkan halaman kantor. Dalam sorot lampu jalan, siluet Fajar tampak kecil tapi mantap, menuju perjalanan yang belum diketahui siapapun. Aroma hujan tipis mulai turun, dan dari kejauhan, pantulan gedung tinggi itu masih terlihat di kaca spion motor tuanya. Seolah mengingatkan, dunia besar menunggu, tapi kesabaranlah yang akan mengantarkan. Lembut dan perlahan, bayangan Fajar hilang di ujung jalan, meninggalkan satu pesan yang menggantung di udara. Martabat tidak pernah terletak pada posisi, tapi pada cara seseorang berdiri ketika direndahkan. Sore di Jakarta selalu punya cara untuk menguji kesabaran. Jalanan padat, klakson bersahut, dan cahaya lampu kendaraan seperti hujan bintang yang jatuh tanpa arah. Fajar, dengan seragam kerja yang mulai kusam di bagian siku, menyalakan motor tuanya yang sejak pagi mogok 2 kali. Mesin berderak keras, lalu pelan-pelan hidup. Napasnya lega, tapi wajahnya tetap tenang. Tak ada ekspresi kesal, hanya tatapan yang dalam, seperti sedang menghitung jarak antara kenyataan dan mimpi. Ia meluncur perlahan di antara lautan kendaraan, melewati gedung-gedung tinggi yang tadi pagi ia pel. Gedung yang tampak megah dari luar, tapi baginya kini hanyalah saksi sunyi tempat ia menguji keteguhan diri. Angin malam menyentuh wajahnya, dingin tapi jujur. Ia tahu, hidupnya tidak sedang berlari, melainkan menanjak pelan. Setelah 1 jam menembus macet, motor tuanya berhenti di depan warung kopi kecil yang setengah gelap. Di pojok warung, ada colokan listrik yang sudah longgar, meja kayu berdebu, dan suara radio tua yang masih memutar lagu tahun 2000-an. Di sanalah Fajar membuka laptop tuanya. Layar retak di sisi kanan. Baterai harus disambung terus ke listrik. Ia menatapnya seperti menatap cermin kecil masa depan. 1 jendela browser terbuka. Kelas online logistik dan distribusi dasar. Bahasa Inggrisnya tidak sempurna, tapi ia berusaha keras. Kursor mouse bergerak lambat. Setiap klik terasa seperti perjuangan. Sesekali video berhenti buffering, dan ia menunggu dengan sabar. Di layar, pengajar asing menjelaskan tentang rantai pasok dan sistem pengiriman lintas wilayah. Fajar menulis setiap kata yang ia pahami di buku catatan kecil. Tulisan tangannya tidak rapi, tapi isinya penuh tekad. Suara dari meja sebelah memecah keheningan. 2 pria yang juga bekerja sebagai petugas kebersihan bercanda keras. "Fajar, serius banget sih. Udah malam, masih aja belajar. Nggak capek?" Fajar tersenyum kecil tanpa menoleh. "Capek, tapi kalau berhenti sekarang, semua yang aku harap nggak bakal nyampai." Yang lain tertawa sambil menepuk pundaknya. "Mimpi tinggi boleh, asal jangan lupa kamu ini cuma OB." Fajar menatap buku catatannya, lalu menjawab lembut. "Aku tahu, tapi jadi OB nggak artinya berhenti belajar." Keheningan kembali turun. Hanya suara kipas warung yang berputar pelan dan bunyi tik-tik hujan di atap seng. Fajar melanjutkan menulis. Sementara di luar, lampu jalan memantulkan genangan air seperti cahaya kecil yang tak mau padam. Beberapa anak muda datang, membawa laptop baru, berbicara tentang startup, investasi, dan rencana bisnis.
Fajar mendengarkan sekilas, lalu tersenyum. Ia tidak iri. Ia hanya ingin sampai di titik di mana ia juga bisa bicara dengan percaya diri, bukan karena uang, tapi karena pemahaman. Setelah kelas selesai, ia menutup laptop dan menarik napas panjang. Di halaman terakhir catatannya tertulis, sistem pengiriman mikro bisa mempercepat ekonomi daerah. Ia membacanya berulang kali, mencoba memahami, mencoba membayangkan bagaimana konsep itu bisa diterapkan di lingkungannya. Lalu tanpa sadar, ia menulis tambahan di bawahnya, mulai dari yang bisa. Jangan tunggu besar. Malam semakin larut. Hujan berhenti. Ia meneguk sisa kopi dinginnya dan berdiri. Lampu warung hampir padam, tapi matanya tetap menyala. Ia menyimpan buku catatan ke dalam tas, melangkah keluar, lalu menatap langit Jakarta yang sudah gelap. Di depan, motor tuanya basah kuyup. Ia menyalakan, tapi mesin hanya berdecit pelan. Sekali, 2 kali, gagal. 3 kali baru menyala. Fajar tersenyum, bukan pada motor itu, tapi pada dirinya sendiri. Kalau mau sampai tujuan, harus sabar, gumamnya pelan. Jalanan menuju kontrakan sempit di pinggiran kota panjang dan sunyi. Rumah-rumah tua berjejer, beberapa lampu sudah padam. Ia tiba di depan kamar kontrakan kecil berukuran 3 kali 4 meter. Di dinding, ada papan tulis kecil bekas tempat ia menulis rencana mingguan. Belajar 3 malam simpan gaji 20% jangan berhenti meski lelah. Ia duduk di lantai, membuka buku catatan lagi. Suaranya nyaris tak terdengar ketika berdoa. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan orang pandai, tapi aku ingin berguna. Bimbing aku terus, biar langkahku kecil ini tetap Engkau arahkan. Listrik berkedip sebentar. Kipas mati hidup lagi, tapi Fajar tidak terganggu. Ia terus menulis, terus berpikir, meski matanya mulai berat. Di dalam pikirannya, tidak ada bayangan balas dendam. Yang ada hanya keinginan sederhana, bisa menolong lebih banyak orang lewat jalan yang benar. Menjelang tengah malam, suara azan Isya dari masjid kecil di ujung gang masih terdengar samar. Fajar menutup buku, merebahkan diri di lantai, menatap langit-langit kusam, dan tersenyum kecil. Narasi lembut mengalun dalam pikirannya sendiri. Kadang yang membuat seseorang kuat bukan karena ia punya banyak waktu, tapi karena ia tak punya pilihan lain selain terus maju. Lampu kamar padam. Di atas meja, buku catatan dengan tulisan tangan sederhana itu masih terbuka. Halaman terakhirnya bertuliskan satu kalimat kecil, hampir tak terbaca karena tinta habis. Mimpi besar dimulai dari kesabaran kecil. Dan malam itu, di tengah heningnya kota yang tak peduli, satu jiwa sederhana sedang menyiapkan perubahan tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, hanya dengan semangat yang tak bisa dibunuh oleh lelah. Pagi datang dengan warna pucat. Langit Jakarta belum sepenuhnya biru. Di halaman belakang gedung tempat Fajar bekerja, motor-motor kurir berjejer rapi. Suara mesin mereka terdengar bersahutan, seperti denyut nadi kota yang tak pernah tidur. Fajar menatap dari kejauhan sambil mengaduk kopi panas di gelas plastik. Ia baru saja menyelesaikan tugas menyapu halaman depan. Keringat masih menempel di pelipis. Tiba-tiba terdengar teriakan. Salah satu kurir muda berlari panik ke arah truk logistik yang parkir miring di pinggir jalan. Mesin motor pengantar dokumennya mogok total. Barang penting untuk dikirim ke kantor pusat tak bisa berangkat. Ia mencoba men-starter berulang kali, tapi hanya bunyi logam gesek yang keluar. Beberapa rekan kurir mencoba membantu, tapi waktu sudah hampir melewati batas kirim. Suasana tegang. Fajar mendekat tanpa banyak bicara. Ia jongkok, memeriksa kabel kecil di dekat busi, mengetuk ringan, lalu menyalakan kembali. Sekali, 2 kali, mesin itu hidup. Semua lega. Kurir muda itu menatapnya takjub. Bang, bisa juga benerin motor ya? Fajar tersenyum samar. Nggak bisa banyak, cuma sering mogok aja motorku, jadi belajar sendiri. Tapi motor kurir itu tidak cukup kuat menempuh jarak jauh. Fajar berpikir cepat. Ia menatap truk logistik besar yang tak sempat diisi penuh. Ide sederhana muncul. Kalau aku antar sebagian dokumennya pakai motor tua aku gimana?
Yang penting sampai duluan, sisanya bisa nyusul. Awalnya mereka ragu, tapi waktu terus berjalan, dan tak ada pilihan lain. Akhirnya, Fajar memacu motornya melewati jalan padat, membawa dokumen dalam tas plastik di belakang punggung. Mesin tuanya meraung, tapi langkahnya tak gentar. Sesampainya di tujuan, petugas kantor pusat menerima dokumen itu tepat sebelum jam tutup. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih yang panjang. Tapi di dalam dadanya, ada rasa hangat, seperti sesuatu yang kecil baru saja berubah jadi berarti. Sore harinya, ketika ia kembali ke kantor, kurir muda tadi menunggunya di depan gerbang. "Bang, makasih banget. Kalau bukan karena abang, udah kena penalti besar." Fajar hanya menjawab, "Nggak apa-apa, kita kerja bareng. Namanya bantu, ya saling tolong." Namun kejadian kecil itu ternyata memunculkan sesuatu dalam pikirannya. Di kamar kontrakan malam itu, ia memandangi motor tuanya yang lecet. Ia teringat bagaimana pengiriman tadi bisa selesai bukan karena alat canggih, tapi karena niat dan kerja sama sederhana. Ia membuka buku catatan yang dulu digunakan untuk menulis teori logistik online. Tangannya mulai menggambar bagan, garis-garis yang menghubungkan titik-titik seperti simpul jalan. Di atasnya ia menulis, rantai kecil penghubung antar pengantar barang lokal. Setiap titik ia isi dengan nama, Pak Rahmat, tukang ojek tetangga yang jujur, Yanto, kurir part-time yang sering pulang malam, bahkan Iwan, penjual bensin eceran di ujung gang yang selalu tahu kapan seseorang butuh bantuan. Ia tidak tahu apakah idenya ini bisa jadi besar, tapi yang ia tahu, sistem apapun dimulai dari niat untuk memperbaiki satu hal kecil. Hujan turun pelan di luar jendela. Fajar menatap garis-garis yang ia gambar, lalu menulis di bawahnya. Bukan bisnis, tapi cara saling bantu agar semua bisa hidup lebih baik. Keesokan harinya, di sela jam istirahat, ia mulai berbicara dengan beberapa kurir dan tukang ojek yang sering nongkrong di depan gedung. Awalnya mereka menertawakan idenya. "Jar, bikin sistem? Kita ini cuma ngojek." Fajar tidak membantah. Ia hanya menatap mereka tenang. "Justru karena kita ngojek, siapa lagi yang tahu jalanan selain kita?" Ia mulai menjelaskan perlahan tentang bagaimana mereka bisa saling bantu kalau ada yang mogok, saling tukar pengiriman kalau rute padat, dan mencatat semua itu dengan pesan singkat sederhana. Tak perlu aplikasi, cukup catatan grup dan kejujuran. Hari pertama tidak ada yang serius menanggapinya. Hari kedua, 1 orang mencoba. Minggu berikutnya, 3 orang bergabung. Fajar tidak pernah memaksa, ia hanya menjadi contoh. Jika ada pengantaran yang sulit, ia bantu. Jika ada yang telat, ia bantu menyampaikan permintaan maaf. Lama-lama, kepercayaan tumbuh. Suatu malam, salah satu kurir yang dulu skeptis datang ke kontrakannya. "Jar, ide lo kayaknya jalan, deh. Gue udah dapet tambahan pelanggan karena sistem ganti rute itu." Fajar tersenyum lebar, bukan karena bangga, tapi karena tahu, sesuatu yang ia bangun dengan kesabaran mulai berdenyut hidup. Ia menatap langit malam dari jendela sempit kamar. Udara lembab, tapi pikirannya terang. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Ya Allah, kalau ini memang jalan yang Engkau bukakan, jagalah niat ini biar tetap bersih. Biar yang kecil ini bisa berguna buat banyak orang." Suara motor tua di luar seperti sahutan kecil terhadap doa itu. Mesin tua yang dulu hanya alat kerja kini jadi simbol tekad. Ia sadar, perubahan tidak selalu datang dari orang berkuasa. Kadang, datang dari seseorang yang tidak punya apa-apa selain kemauan. Narasi lembut di akhir malam itu berbisik di dalam pikirannya. Kadang dunia tidak butuh orang yang cepat, tapi orang yang bertahan. Yang menambal rantai ketika putus, bukan yang pergi meninggalkannya. Fajar menutup bukunya perlahan. Matanya menatap titik-titik kecil di bagan itu. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa langkah kecilnya bukan sekadar bertahan, melainkan mulai menciptakan arah. Dan di antara denting hujan yang makin deras, terdengar suara pelan, mesin motor tuanya dinyalakan. Tidak untuk berangkat kerja,
Tapi untuk memastikan bahwa setiap perjalanan, sekecil apapun, punya arti besar bila dijalankan dengan hati yang jujur. Subuh baru saja usai. Langit Jakarta masih kelabu, dan jalanan basah oleh sisa hujan semalam. Fajar sudah duduk di depan kontrakannya, memegang buku catatan yang mulai lusuh. Kertasnya melengkung karena lembab. Tinta hitamnya memudar di beberapa bagian. Tapi di dalam halaman-halaman itu tersimpan sesuatu yang ia jaga lebih dari apapun. Ide tentang jaringan kecil penghubung antar pengantar barang lokal, sesuatu yang ia sebut dengan sederhana, jaringan tanpa nama. Transisi dari hari-hari sebelumnya berjalan seperti nafas panjang yang tak pernah berhenti. Setelah membantu kurir mogok, Fajar menyadari satu hal, banyak orang baik di lapangan, tapi mereka bekerja sendiri-sendiri. Tak ada sistem yang menautkan mereka. Tak ada tangan yang menjembatani. Dan disitulah ia merasa terpanggil, bukan karena ingin dikenal, tapi karena tahu betapa sulitnya bertahan sendirian. Pagi itu ia memanaskan motor tuanya. Suara mesinnya masih kasar, tapi bagi Fajar, bunyi itu seperti salam pagi yang setia. Ia berangkat ke pangkalan ojek dekat pasar, membawa buku kecil dan secangkir semangat yang ia racik dari kopi murah di warung depan. Para pengojek menyapanya. Sebagian sudah mengenalnya sebagai OB kantor yang banyak ide. Ada yang menertawakan, ada yang penasaran. Jar, jadi lo mau bikin jaringan gitu? Kita ngojek aja udah capek. Masih disuruh nulis-nulis. Fajar tersenyum. Nggak harus nulis. Cuma saling kasih kabar. Kalau ada pelanggan butuh kiriman cepat dan lo lagi jauh, tinggal kirim pesan ke yang dekat. Nggak rebutan. Nggak kehilangan. Ia menjelaskan pelan, tanpa paksaan. Menggunakan bahasa sederhana, penuh empati. Ia tahu kebanyakan dari mereka bukan tak mau berkembang, tapi sering merasa dunia terlalu rumit untuk mereka kejar. Fajar berusaha memecah dinding itu, bukan dengan teori besar, tapi dengan pemahaman yang lahir dari kesamaan nasib. Beberapa hari kemudian, ide itu mulai berjalan. Hanya 5 orang yang ikut di awal, tapi bagi Fajar itu sudah cukup. Mereka membuat grup pesan singkat di ponsel. Nama grupnya lucu. Rantai cepat. Tanpa logo, tanpa promosi, tanpa janji manis. Hanya berisi sapaan sederhana. Siapa yang bisa ambil paket arah selatan? Gue deket, bisa gantiin. Dalam waktu seminggu, grup itu sudah jadi tempat berbagi. Ada yang melapor kalau motor rusak. Ada yang minta bantuan antar barang saat hujan deras. Bahkan ada yang sekadar berbagi nasi bungkus kalau rezeki lebih. Fajar selalu memantau, memberi semangat kecil di setiap percakapan. Ia tidak memimpin, tapi menjadi poros tenang di antara mereka. Pengingat bahwa kerja keras bisa tetap hangat bila dijalani bersama. Suatu sore, ketika matahari miring di langit barat, Fajar menerima pesan dari anggota baru. Seorang kurir perempuan bernama Rina, janda muda dengan 1 anak. Ia bergabung setelah mendengar cerita dari teman-temannya. Rina menulis singkat. Saya ikut, Bang. Kadang saya butuh bantuan ngirim kalau anak saya sakit. Fajar membaca pesan itu berulang kali, lalu menjawab. Di sini kita saling jaga. Nggak ada yang sendirian. Hari berganti minggu. Rantai cepat. Makin ramai. Fajar mulai membuat catatan rute di bukunya. Siapa yang biasa lewat jalan mana? Siapa yang punya pelanggan tetap? Ia menggambar garis-garis seperti peta kecil, membentuk sistem sederhana yang mulai teratur. Ia tak menyangka ide kecilnya mulai tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Suatu malam, ketika semua anggota sudah pulang dan jalanan sepi, Fajar duduk sendirian di pojok pangkalan, memandangi ponselnya yang layarnya retak. Ia membaca percakapan di grup itu. Tawa, ucapan terima kasih, doa singkat antar teman. Dadanya hangat. Ia merasa seperti menemukan keluarga baru, lahir bukan dari darah, tapi dari tekad yang sama. Ia menulis di buku catatan. Sistem ini bukan tentang pengiriman barang. Ini tentang rasa percaya. Tentang keyakinan bahwa satu tangan kecil bisa menolong tangan lainnya. Tiba-tiba hujan turun deras. Fajar menutup bukunya, menatap langit, dan mengucap dalam hati. Ya Allah, jaga mereka semua.
Mereka bukan orang besar, tapi mereka berjuang untuk keluarga mereka dengan cara yang paling jujur. Keesokan harinya, kabar kecil mulai menyebar. Beberapa pelanggan lokal mulai mempercayai jaringan itu. Mereka kagum karena pengiriman cepat tanpa aplikasi besar, tanpa biaya tambahan. Semua berjalan dari komunikasi dan niat baik. Fajar tidak pernah muncul di depan. Ia hanya memastikan setiap rantai bekerja tanpa putus. Di kantor, ia tetap menjadi OB yang sama. Membersihkan meja, mengatur kursi, menyiapkan kopi untuk rapat. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam, ia membantu mengatur sistem distribusi kecil di luar sana. Ia tidak butuh pengakuan. Baginya, melihat orang lain bisa bertahan sudah cukup menjadi hadiah. Suatu sore, ia berdiri di depan jendela lantai dasar gedung, memandangi lalu lintas padat. Di refleksi kaca itu, ia melihat dirinya yang sama seperti dulu. Seragam abu, motor tua di parkiran, tangan kasar karena kerja. Tapi di dalam pantulan itu, ia juga melihat sesuatu yang baru, keberanian untuk membangun, meski dari titik paling bawah. Narasi lembut menggema di benaknya, seperti doa yang tak selesai. Kadang hal besar tidak butuh nama. Ia cukup hidup dalam tindakan kecil yang menyalakan semangat orang lain. Angin sore menyapu halaman kantor. Fajar menatap ke atas. Menatap gedung tinggi tempat dulu ia hanya melihat bayangannya. Kini ia tak lagi merasa kecil. Ia mungkin belum sampai di atas sana, tapi hatinya tahu, ia sedang menaiki tangga yang benar, langkah demi langkah, dengan cara yang tak meninggalkan siapapun di belakang. Hari itu udara di kantor terasa berbeda. Tidak sepanas biasanya, tapi juga tidak tenang. Ada semacam getaran yang merambat di setiap lorong, bisikan, langkah cepat, dan aroma kopi yang lebih pekat dari biasanya. Fajar tahu, sesuatu sedang terjadi. Ia melihat beberapa karyawan berdasi berlarian dari satu ruangan ke ruangan lain sambil membawa map tebal. Di layar televisi lobi, terpampang berita tentang rencana investasi besar-besaran di bidang transportasi dan logistik digital. Fajar diam, memerhatikan dari kejauhan sambil mengepel lantai. Ia tidak tahu seluruh detailnya, tapi matanya menangkap potongan kalimat dari layar. Investor global akan meninjau langsung perusahaan-perusahaan potensial dalam sistem distribusi mikro. Kata, mikro. Itu menggema di pikirannya seperti gema dari masa-masa belajar di warung kopi beberapa bulan lalu. Ia teringat malam-malam penuh catatan. Ide sederhana tentang jaringan kurir lokal yang kini benar-benar berjalan di lapangan. Siang itu, dua CEO muda yang dulu pernah menertawakan motornya tampak gelisah. Mereka berdiri di depan ruang rapat kaca, berdebat pelan tapi tajam. Dari jauh, Fajar bisa mendengar potongan kalimat. Investor mau bahas sistem distribusi mikro. Kita nggak punya bahan. Mana data risetnya? Salah satu sekretaris panik, menjawab terburu-buru. Saya sudah cari referensi, tapi nggak ada yang cukup kuat. Mereka minta konsep praktis, bukan teori. Fajar berhenti sejenak. Ia tidak berniat ikut campur, tapi hatinya bergetar. Semua istilah itu bukan asing lagi baginya. Ia mengenal kata-kata itu dari ratusan video yang ia pelajari dengan sabar. Ia tahu apa yang mereka bicarakan, tahu arah masalahnya, tapi ia sadar posisinya. Ia hanyalah OB, dan di dunia ini, suara kecil seperti dirinya jarang didengar. Namun, takdir punya cara sendiri untuk membuka ruang. Saat istirahat siang, Fajar membantu membersihkan pantry lantai 11, tempat biasanya karyawan makan terburu-buru. Di meja, ia melihat beberapa kertas berserakan. Diagram alur logistik, catatan strategi, tapi semuanya terasa kacau, seperti puzzle tanpa arah. Ia tidak bermaksud menyentuh, tapi matanya menangkap sesuatu yang salah di perhitungan jarak distribusi. Ia mengerutkan kening, lalu dengan hati-hati mencatat koreksinya di secari kertas bekas. Malamnya, saat semua orang sudah pulang, ia duduk di kursi pantry itu sendirian. Di depannya laptop kantor yang ditinggalkan menyala. Fajar membuka file kosong, lalu menulis ulang bagan logistik yang ia pahami dari pengalaman dan pelajarannya. Ia tidak meniru, ia menyusun ulang, memakai cara berpikir yang lahir dari jalanan, bukan ruang rapat.
Ia menulis pelan, penuh keyakinan. Sistem distribusi mikro harus berbasis kepercayaan komunitas dan data lapangan. Tanpa itu, efisiensi hanya angka di atas kertas. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia sedang melangkah di batas tipis antara bawah dan atas, antara yang dilihat dan yang diabaikan. Keesokan harinya, saat membersihkan ruang rapat besar menjelang kedatangan investor asing, secari kertas catatan Fajar yang berisi coretan sistem transportasi lokal terjatuh di lantai. Investor berkebangsaan asing itu sedang berbincang dengan tim manajemen ketika melihat kertas itu. Ia memungutnya, membaca cepat, lalu berhenti. Matanya menyipit. Ekspresinya berubah dari datar menjadi tertarik. "Who wrote this?" Tanyanya pelan tapi tegas. Ruang rapat mendadak hening. Para staf saling pandang. Salah satu sekretaris menjawab gugup. "Mungkin hanya catatan OB, Sir." Investor menatap lagi kertas itu. "This note explains what I've been asking for. This is the local implementation I was talking about." Ia menunjuk diagram sederhana yang digambar tangan, tapi jelas dan realistis. Fajar yang masih berdiri di ujung ruangan dengan alat pel di tangan, menunduk kaget. Ia tak menyangka secari kertas bekas bisa menarik perhatian seseorang yang begitu tinggi kedudukannya. CEO muda yang dulu sering memandang rendah pun tampak kaku. Tak tahu harus bereaksi bagaimana. Investor melanjutkan. "Bring me the person who made this. I want to talk." Beberapa pasang mata menoleh ke arah Fajar. Ia merasa udara di ruangan itu menipis. Langkahnya pelan ketika diminta maju. Suaranya nyaris tak keluar saat ia berkata, "Maaf, Pak. Saya cuma bantu nyusun. Nggak sengaja keikut di meja." Investor tersenyum tipis. "You understand supply chain optimization from a ground level view. Where did you learn this?" Fajar menjawab jujur. "Belajar sendiri, Pak. Dari internet. Dari pengalaman bantu teman-teman kurir." Investor menatap lama, lalu berkata, "Sometimes, the best insights don't come from boardrooms, they come from the street." Semua orang terdiam. CEO muda mencoba menutupi rasa gugupnya dengan senyum tipis, tapi dalam matanya ada sesuatu yang lain. Campuran malu dan heran. Setelah pertemuan itu selesai, Fajar kembali ke tugasnya. Ia tidak ingin menaruh harapan besar. Tapi di dalam dadanya, ada getaran baru. Bukan kebanggaan, melainkan rasa yakin bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Ia bukan siapa-siapa, tapi mungkin, untuk pertama kalinya, dunia melihat sekilas arti perjuangan diam-diamnya. Malamnya, di kontrakan kecil, ia menatap catatan lamanya. Cahaya lampu temaram menerangi wajah lelah tapi penuh makna. Ia menulis di sudut halaman baru. "Hari ini, dunia sempat menoleh sebentar. Tapi aku tidak boleh silau. Aku masih harus menunduk, karena langkahku belum selesai." Ia lalu berdoa lirih. "Ya Allah, aku tidak minta dipuji. Aku hanya ingin tetap Engkau jaga di jalan yang lurus. Biar aku tidak lupa dari mana aku mulai." Hening. Suara malam hanya diselingi derit motor tua yang meneteskan oli di luar. Fajar menatapnya dan tersenyum pelan. Ia sadar, perjalanannya belum berakhir. Tapi sesuatu telah berubah. Dunia yang dulu terasa jauh kini mulai menatap balik, perlahan, melalui celah kecil dari niat yang tulus. Narasi di kepalanya berputar. Lirih seperti doa. Kadang, pengakuan bukan datang karena kita berteriak, tapi karena ketulusan kita terlalu nyata untuk diabaikan. Hari-hari setelah pertemuan dengan investor terasa seperti berjalan di antara dua dunia. Fajar masih datang paling pagi, menyapu lantai, menata meja rapat, dan mengganti air dispenser seperti biasa. Tapi di setiap langkahnya kini ada rasa yang lain, bukan sombong, melainkan aneh. Seperti sesuatu yang dulu hanya berputar di kepala kini perlahan mulai hidup di depan mata. Kabar tentang OB yang catatannya menarik perhatian investor, menyebar pelan di dalam gedung. Tidak ada yang membicarakannya keras-keras. Tapi bisikan itu terdengar di setiap sudut pantry. Sebagian memandangnya kagum, sebagian sinis, dan sebagian lagi pura-pura tidak peduli. Tapi Fajar tidak pernah menanggapi.
Ia tahu, pujian cepat datang, tapi ujian datang lebih cepat. Suatu pagi, ketika ia sedang mengepel lorong depan ruang rapat, sekretaris CEO datang menghampiri dengan wajah canggung. Fajar, nanti jam 10. Tolong naik ke lantai 15 ya. CEO dan tamu investor mau bicara sama kamu. Fajar menghentikan gerakannya. Saya? Iya. Kamu dipanggil langsung. Ia diam beberapa detik. Air di ember berhenti beriak. Hatinya seperti bergetar di antara syukur dan gugup. Ia tidak tahu apa yang menantinya di lantai itu. Lantai yang dulu hanya ia pandangi dari bawah. Lantai yang menjadi simbol jarak antara pekerja dan pemimpin. Menjelang pukul 10, Fajar berganti pakaian. Seragamnya tetap sama, tapi ia menyetrikanya dengan rapi. Sepatunya disemir, walau ujungnya sudah aus. Sebelum naik lift, ia berhenti sejenak di depan kaca besar lobi. Ia menatap pantulan dirinya, menarik napas dalam-dalam. Bismillah, gumamnya. Lift berdenting. Pintu terbuka. Fajar melangkah masuk. Setiap lantai yang dilewati terasa seperti napas yang makin berat. Ketika angka 15 menyala di layar, dadanya berdegup keras. Ia keluar pelan. Langkahnya bergema di lantai marmer. Ruang rapat luas, dengan kaca transparan menghadap kota. Investor asing yang tempo hari menemukan catatannya duduk di ujung meja, ditemani dua CEO muda yang kini tampak tegang. Saat Fajar masuk, ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju padanya. Investor itu tersenyum tipis. Ah, here you are, Mr. Fajar, right? Fajar mengangguk sopan. Iya, Pak. Betul. Sit down, please. Fajar duduk di kursi paling ujung, menunduk sopan. Tangannya gemetar sedikit, tapi suaranya tenang. Investor membuka map dan mengangkat kertas bergambar diagram tulisan tangan. Yuma Detis. Iya, Pak. Itu catatan pribadi saya. Saya belajar dari pengalaman teman-teman kurir. Jawabnya pelan. Investor menatapnya lama, lalu berkata, I've been working with many consultants, but none of them explained this problem as simple and clear as you did. You understand the threats. You understand the people. That's what innovation means. Ruangan kembali hening. Salah satu CEO berdeham kecil, mencoba mengambil kendali pembicaraan. Kebetulan Pak, Fajar memang rajin belajar. Tapi tentu, semua ide ini bisa kami kembangkan secara profesional. Investor menatap CEO itu dingin, lalu menoleh lagi ke Fajar. No more. I want to hear from him. Tell me, Fajar, what do you think of this model? Fajar terdiam sejenak. Ia menatap ujung mejanya, lalu perlahan berkata, Saya cuma lihat banyak teman yang kerja keras tapi nggak punya sistem yang bantu. Mereka kirim barang, tapi nggak pernah tahu bisa dikerjakan lebih cepat kalau saling bantu. Saya cuma nyoba gambar cara supaya semua orang bisa untung tanpa saling sikut. Investor tersenyum. That's leadership. Not title, not suit, but understanding. Kata-kata itu mengguncang ruang rapat. CEO yang dulu pernah menertawakan motor tuanya hanya bisa menatap diam. Fajar menunduk, tak berani menatap siapapun. Ia tidak ingin terlihat menang. Ia hanya ingin berbicara jujur. Setelah pertemuan itu, investor berkata, I'd like to invite you, Fajar, to assist us in our local logistics project. It's still early stage, but your perspective could be very useful. Fajar terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab. Hatinya penuh rasa tak percaya. Ia, seorang OB, diajak membantu proyek internasional. Rasanya seperti mimpi, tapi di saat bersamaan, ia juga takut. Terima kasih, Pak. Katanya akhirnya. Tapi saya masih kerja di sini. Saya belum tahu apakah saya pantas. Investor tertawa kecil. You are more than qualified. You know reality. That's what this world needs. Setelah tamu pergi, CEO memanggil Fajar ke ruangannya. Suaranya datar, tapi matanya sedikit canggung. Selamat ya, Jar. Investor tadi tertarik banget sama kamu. Fajar hanya menunduk.
Saya nggak bermaksud merepotkan, Bu. Saya cuma nulis apa yang saya tahu. CEO itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Kadang dunia ini memang lucu. Yang kita pandang rendah justru yang paling ngerti dasar segalanya. Fajar keluar dari ruangan itu dengan hati campur aduk. Di lift, ia menatap pantulan dirinya di pintu logam. Senyum kecil muncul, bukan karena bangga, tapi karena lega. Ia merasa sudah melewati satu dinding besar yang selama ini menahannya. Malamnya, di kontrakan kecilnya yang hangat tapi sederhana, Fajar duduk bersila sambil memegang catatan lamanya. Di luar, suara hujan turun perlahan. Ia menatap tulisan-tulisan itu. Setiap goresan terasa seperti saksi hidup. Ia kemudian berdoa lirih. Ya Allah, aku nggak tahu kenapa Engkau bukakan jalan ini untukku. Tapi kalau ini ujian, tolong jaga hatiku biar nggak sombong. Aku cuma mau terus berguna, nggak lebih. Di luar jendela, kilat menyambar sebentar, menerangi wajahnya yang penuh haru. Lalu gelap lagi, hanya tersisa suara hujan yang menetes pelan di atap seng. Narasi lembut menggema di pikirannya. Kadang hidup tidak menunggu kita siap. Ia datang ketika hati kita paling jujur. Dan hanya mereka yang tidak sombong yang sanggup melangkah tanpa kehilangan arah. Dan malam itu, di tengah hujan yang lembut, Fajar menatap motornya yang basah, lalu tersenyum. Ia sadar, roda kehidupan sedang mulai berputar ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesetiaan pada setiap hal kecil yang ia kerjakan dengan sepenuh hati. Sejak hari pertemuan itu, dunia Fajar tidak lagi sunyi seperti dulu. Ia masih bekerja di tempat yang sama, tapi setiap langkah terasa berbeda. Banyak mata kini memperhatikannya, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan rasa curiga yang sulit dijelaskan. Mereka mulai berbisik, itu Fajar, OB yang diajak investor. Ada nada heran di dalamnya, ada pula ketidakikhlasan yang terselip. Namun Fajar tidak membalas. Ia tetap datang pagi-pagi, menyapu seperti biasa, menyiapkan ruang rapat tanpa kehilangan ketenangan. Ia tahu, penghargaan yang datang terlalu cepat bisa menjadi ujian yang berat. Dalam diam, ia menjaga ritme hidupnya agar tidak berubah arah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang berputar, sebuah kebimbangan yang mulai tumbuh dari tawaran besar yang datang dari luar, undangan untuk bergabung dalam proyek riset logistik mikro yang dipimpin oleh investor asing itu. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan baru. Itu berarti meninggalkan seragam abu-abunya, meninggalkan gedung yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Tapi juga berarti melepaskan zona aman yang ia kenal, penghasilan tetap, rutinitas pasti, dan tempat di mana semua orang mengenalnya hanya sebagai Fajar, si OB yang rajin. Beberapa malam ia tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar kontrakan. Lampu redup, suara hujan mengisi kesunyian. Di depannya terbuka 2 lembar kertas. Satu berisi surat tawaran resmi dengan kop perusahaan asing. Satu lagi slip gaji bulanan dari tempat ia bekerja sekarang. Di antara 2 kertas itu, Fajar menatap kosong. Kalau aku pergi, gumamnya, aku seperti melepaskan semua yang pernah aku perjuangkan di sini. Tapi kalau aku bertahan, mungkin aku menolak kesempatan yang Allah kirimkan. Ia menatap motor tuanya di pojok kamar. Lecet di banyak sisi, tapi tetap setia. Motor itu seperti dirinya, sederhana, tapi selalu berusaha jalan, meski sering mogok di tengah hujan. Ia menghela napas panjang, lalu merapikan surat tawaran itu di dalam map plastik. Mungkin sudah waktunya aku berani, bisiknya pelan. Keesokan paginya, ia menemui 2 rekan kerjanya yang sudah lama bekerja bersamanya. Di ruang servis sempit, mereka sedang bersandar sambil minum teh. Aku mau minta pendapat kalian, kata Fajar perlahan. Aku dapat tawaran kerja di luar, dari orang yang dulu datang ke kantor. Mereka saling pandang, lalu salah satu menjawab. Wah, gila. Itu kesempatan besar, Jar. Tapi kalau lo pergi, siapa yang bantu kita di sini? Yang lain menimpali. Iya. Tapi lo juga nggak bisa terus di sini selamanya. Kadang orang baik memang harus pindah biar bisa bantu lebih banyak. Fajar menunduk. Kalimat itu sederhana,
tapi seperti petir kecil di dadanya. Ia tahu, keputusan ini bukan sekadar tentang karir. Ini tentang keberanian meninggalkan tempat di mana ia terbiasa diremehkan, untuk melangkah ke dunia di mana mungkin tak ada lagi yang mengenalnya. Hari berikutnya, ia berdiri di depan gedung tinggi itu, menatap kaca besar yang dulu sering ia bersihkan. Di dalam pantulannya, ia melihat dua bayangan, dirinya yang lama dengan kain pel di tangan, dan dirinya yang baru, belum jelas bentuknya, tapi menatap balik dengan tenang. Ia menutup mata sejenak, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, kalau ini jalan yang Engkau pilihkan untukku, kuatkan langkahku. Jangan biarkan aku sombong saat naik, dan jangan biarkan aku menyerah kalau jatuh." Ketika ia menyerahkan surat pengunduran diri, suasana kantor berubah hening. CEO wanita yang dulu sempat menertawakannya kini menatapnya dalam diam. "Kamu yakin, Jar?" tanyanya pelan. Fajar mengangguk. "Saya nggak tahu apa yang menunggu di depan, Bu. Tapi saya pengin coba. Biar nanti saya nggak nyesel karena takut." Senyum samar muncul di wajah CEO itu. "Kamu berani. Saya harap kamu tetap seperti sekarang, rendah hati dan fokus." "Terima kasih, Bu. Saya belajar banyak di sini, bukan dari posisi, tapi dari pengalaman." Setelah menandatangani surat itu, Fajar melangkah keluar dengan napas panjang. Tangannya sempat bergetar ketika menekan tombol lift. Setiap angka yang menyala terasa seperti kenangan yang berpamitan satu persatu. Saat sampai di lantai dasar, ia berhenti sebentar. Pandangannya menyapu ruangan yang selama ini menjadi dunianya. Lantai yang pernah ia bersihkan ribuan kali, aroma sabun pembersih yang ia kenal seperti napas sendiri. Ia menatap sekeliling dan berbisik pelan, "Terima kasih sudah jadi tempat aku belajar sabar." Sore itu, ketika matahari tenggelam, Fajar menyalakan motor tuanya dan menatap jalan panjang di depannya. Angin berembus pelan, membawa aroma debu dan aspal yang basah. Ia menyalakan mesin, lalu membiarkan motor itu meraung pelan. Tidak ada sorak, tidak ada musik, hanya suara roda tua yang berputar menuju arah baru. Di perjalanan pulang, pikirannya terus melayang. Ia tahu, di luar sana akan ada tantangan baru, mungkin lebih berat, tapi hatinya sudah mantap. Dalam kesunyian malam, ia kembali berdoa, "Ya Allah, aku tidak minta kemudahan, aku hanya minta kekuatan. Biar aku bisa terus bekerja dengan hati, tanpa lupa dari mana aku berasal." Di kontrakannya malam itu, ia membuka buku catatannya. Di halaman terakhir yang kosong, ia menulis kalimat sederhana. "Kadang keputusan paling berat bukan antara tinggal atau pergi, tapi berani percaya bahwa setiap langkah kecil bisa membawa kita ke arah yang lebih besar, kalau niatnya benar." Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan tidur dalam diam. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tumbuh di dadanya. Bukan rasa takut, bukan pula ambisi, melainkan kedewasaan. Sebuah pemahaman baru bahwa keberanian sejati bukan berani melawan orang lain, tapi berani meninggalkan kenyamanan untuk menjalani panggilan hidup yang lebih dalam. Dan malam itu, hujan turun lagi. Tapi kali ini, suara hujan tidak lagi terdengar seperti kesedihan. Ia terdengar seperti langkah kecil yang menepuk bumi, mengiringi seseorang yang akhirnya siap melangkah keluar dari bayangannya sendiri. Hari-hari pertama setelah Fajar meninggalkan gedung tinggi itu terasa seperti berjalan di udara yang asing. Tidak ada lift berkilau, tidak ada lantai marmer, tidak ada suara sepatu hak tinggi bergema. Kini yang ada hanyalah suara ayam tetangga, aroma minyak goreng dari warung depan kontrakan, dan bunyi motor tua yang menjadi alarm setiap pagi. Tapi anehnya, ia merasa lebih hidup. Tidak lagi terikat oleh seragam, tidak lagi menunduk pada struktur kantor. Ia bebas, tapi juga takut. Setiap pagi, Fajar duduk di garasi kecil kontrakannya yang sudah ia ubah menjadi tempat kerja sederhana. Dindingnya bekas papan triplek, ada meja bekas printer yang dijadikan meja kerja, dan laptop tua dengan layar yang kadang bergaris. Di atasnya, menempel coretan besar di kertas. "Bangun sistem transportasi lokal, mulai dari sini." Tulisan itu bukan sekadar motivasi, tapi pengingat bahwa semua perubahan besar dimulai dari ruang kecil dan niat yang jujur.
Ia mulai menulis ulang semua ide yang selama ini menumpuk di kepalanya. Jaringan pengiriman antar kampung yang dulu hanya sebatas grup pesan kini ia kembangkan menjadi sistem digital sederhana. Ia tak punya modal besar, tak punya tim ahli, tapi ia punya waktu, niat, dan pengalaman lapangan. Dari jam 8 pagi sampai tengah malam, ia mempelajari cara membuat basis data, mengatur rute, dan menghitung estimasi ongkos kirim dengan logika sederhana. Kadang listrik mati, kadang laptop panas berasap. Tapi ia tidak berhenti. Ia sudah terbiasa dengan kesulitan. Baginya, setiap masalah hanya latihan untuk meneguhkan niat. Saat kelelahan datang, ia menutup mata dan mengingat kembali wajah-wajah orang yang dulu ia bantu. Kurir, ojek, ibu-ibu UMKM yang berjuang menjual dagangan. Mereka adalah alasan ia terus menulis kode meski tangannya gemetar karena ngantuk. Suatu sore, Rina, kurir perempuan yang dulu bergabung dalam rantai cepat, datang ke kontrakannya membawa bungkusan kecil. "Bang Fajar, saya bawa nasi goreng. Dengar katanya abang lagi bikin sistem baru." Fajar tersenyum lelah. "Iya, Rin. Coba-coba aja. Siapa tahu bisa bantu kerja kalian lebih gampang." Rina menatap layar laptopnya yang penuh angka dan peta. "Saya nggak ngerti beginian, Bang. Tapi kalau abang yang bikin, saya yakin ini bakal jadi sesuatu." Ucapan itu membuat dada Fajar hangat. Ia lupa kapan terakhir kali ada yang percaya padanya tanpa ragu. Malam itu, setelah Rina pulang, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Ia ingin kepercayaan itu tidak sia-sia. Beberapa minggu kemudian, sistem sederhana itu jadi. Hanya berbentuk website kecil dengan fitur pencatatan rute dan pelacakan manual. Tapi bagi komunitas kecilnya, itu seperti revolusi. Fajar memperkenalkan sistem itu di warung kopi tempat mereka biasa berkumpul. "Kita bisa pakai ini buat ngatur rute kiriman," katanya sambil menunjuk layar. "Nggak perlu rebutan pelanggan. Siapa yang paling dekat, dia yang ambil." Para pengojek dan kurir menatap layar dengan kagum. Mereka tidak paham sepenuhnya, tapi mereka tahu, ada seseorang dari kalangan mereka sendiri yang mencoba memperjuangkan masa depan mereka. Hari itu, mereka sepakat mencoba sistem itu bersama. Tidak ada tanda tangan kontrak, hanya jabat tangan dan senyum yang tulus. Semakin hari, sistem itu berkembang. Pesanan datang dari warung, toko, bahkan sekolah. Fajar mulai mencatat data pengiriman, membuat pola, memperbaiki tampilan situs. Ia mulai dikenal di lingkungan sekitar sebagai Fajar yang bikin aplikasi pengiriman kampung. Tapi bagi dirinya sendiri, ia tetap Fajar yang sama, orang yang setiap hari masih naik motor tua dan makan nasi bungkus di pinggir jalan. Namun di balik senyum dan kerja keras itu, terselip beban. Ia mulai merasakan tanggung jawab besar di pundaknya. Kini, bukan hanya dirinya yang bergantung pada sistem itu, tapi puluhan orang yang percaya padanya. Setiap kali ada kesalahan data atau pengiriman gagal, Fajar merasa bersalah. Ia sering duduk lama di depan laptop, menatap layar kosong sambil menahan napas, lalu menutup matanya dan berkata lirih, "Ya Allah, jangan biarkan aku lalai. Aku cuma ingin bantu mereka hidup lebih baik." Suatu malam, ketika hujan turun deras, listrik padam. Garasi kecil itu hanya diterangi cahaya lilin. Fajar tetap bekerja, menulis ide di buku catatan. Tetes air dari atap bocor jatuh di dekat meja. Tapi ia tidak peduli. Ia tahu, perjuangan tak menunggu kenyamanan. Dalam cahaya redup, ia menulis kalimat yang menjadi fondasi perjuangannya. Teknologi bukan milik orang kaya saja. Kalau niatnya benar, sistem sekecil apapun bisa jadi jembatan untuk banyak hidup. Beberapa hari kemudian, ia mendapat pesan dari seorang pelaku UMKM di desa tetangga. Mereka ingin bergabung karena mendengar jasa pengiriman Fajar bisa sampai lebih cepat dan murah. Ia terdiam lama membaca pesan itu, lalu tersenyum. "Ini baru awal," katanya pelan. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap dinding garasi yang penuh coretan. Ada peta, angka, dan di sudutnya tertulis kecil, "Sabar." Semua besar dimulai dari kecil yang dijaga sungguh-sungguh.
Ia menyentuh tulisan itu dengan ujung jarinya, lalu menutup mata. Narasi lembut bergaung di kepalanya. Ketika seseorang berhenti mencari pengakuan dan mulai bekerja karena cinta, disitulah hasil terbaik tumbuh tanpa harus diumumkan. Fajar tak tahu kemana perjuangannya akan membawanya. Tapi malam itu, di garasi kecil dengan lampu kedap-kedip, ia merasa hidupnya mulai memiliki bentuk baru. Bukan lagi bayangan di gedung tinggi, tapi cahaya kecil yang tumbuh di tempat paling sederhana, di antara suara hujan, suara motor tua, dan keyakinan bahwa kerja keras, bila dijalankan dengan hati bersih, akan selalu menemukan jalannya. Waktu bergerak cepat tanpa terasa. Sudah hampir 2 tahun sejak Fajar meninggalkan gedung tinggi yang dulu hanya ia pandangi dari kaca luar. Garasi kecil yang dulunya menjadi tempat kerja sederhana kini berubah menjadi ruang setengah kantor. Ada papan tulis besar penuh coretan rute. Ada peta Indonesia di dinding dengan benang-benang merah yang menghubungkan kota-kota kecil. Dan di sudutnya, laptop lama yang masih setia menemani setiap malam panjang. Tapi kali ini, layar laptop itu tidak lagi menampilkan pelajaran logistik online, melainkan laporan pengiriman nyata, data ratusan kurir yang tergabung dalam sistem yang ia bangun dari nol. Sistem, rantai cepat, yang dulu hanya sebatas percobaan antar kampung kini tumbuh menjadi jaringan logistik nasional kecil bernama Nusalink. Ide yang lahir dari keprihatinan kini menjelma menjadi solusi nyata bagi ratusan pelaku usaha kecil. Fajar masih tidak terbiasa mendengar orang menyebutnya founder. Setiap kali orang memanggilnya begitu, ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Saya cuma bantu orang nyari jalan biar nggak nyasar, itu aja." Namun di balik kerendahan hatinya, kerja kerasnya makin berat. Ia kini harus mengatur tim kecil, memastikan jalur pengiriman antar daerah berjalan lancar, dan menghadapi birokrasi yang kadang membuatnya ingin menyerah. Tapi setiap kali rasa lelah datang, ia selalu mengingat bagaimana semuanya dimulai, dari secari kertas di kantor lama, dari motor tua yang mogok di tengah hujan, dari tangan-tangan sederhana yang percaya padanya tanpa banyak tanya. Suatu pagi, ia menerima surat elektronik dari investor yang dulu pertama kali mengenalnya. Isinya, undangan untuk menghadiri pertemuan mitra di Jakarta, membahas kerjasama antara Nusalink dan perusahaan internasional besar. Jantungnya berdegup keras saat membaca baris itu. Ini bukan sekadar undangan, ini pengakuan, bahwa perjuangannya yang sunyi akhirnya terdengar sampai ke meja-meja besar. Namun Fajar tidak berlari merayakannya. Ia duduk lama di kursi kayu, memandangi dinding garasi. Di sana masih tergantung foto-foto anggota komunitas kurirnya. Wajah-wajah penuh keringat dan senyum. Orang-orang yang dulu hampir menyerah tapi kini bisa menghidupi keluarga dari sistem kecil yang mereka bangun bersama. Ia tahu, ia tidak bisa datang hanya sebagai individu. Ia harus membawa semangat mereka. Beberapa hari kemudian, Fajar berdiri di depan tim kecilnya. Ada belasan orang di sana, mantan tukang ojek, kurir rumahan, ibu-ibu yang mengurus admin, semua mengenalnya bukan sebagai bos, tapi sebagai teman seperjuangan. "Kita dapat undangan besar," katanya dengan nada pelan tapi mantap. "Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, kita nggak boleh berubah jadi sombong. Kita tetap Nusalink yang dibangun dari bawah, bukan perusahaan yang lupa dari mana asalnya." Semua mengangguk. Ada yang menahan air mata, ada yang bertepuk pelan. Mereka tahu arti kata-kata itu lebih dalam dari sekadar pidato. Perjalanan ke Jakarta terasa seperti perjalanan kembali ke masa lalu. Saat mobil melintasi gedung-gedung tinggi, Fajar menatap keluar jendela. Di antara pantulan kaca, ia seolah melihat bayangan dirinya dulu, dengan seragam abu dan tangan membawa kain pel. Ada perasaan aneh di dada, campuran getir dan syukur. "Dulu aku hanya berdiri di bawah menatap mereka," bisiknya pelan. "Sekarang aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk belajar berdiri sejajar." Setiba di lokasi pertemuan, suasananya megah, ruangannya luas, penuh dengan orang-orang berjas dan bicara dalam bahasa yang dulu terasa asing baginya. Investor yang dulu pernah menepuk pundaknya tersenyum lebar menyambutnya. "Fajar, welcome back. You've come a long way." Fajar menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Tapi ini bukan cuma saya. Ini kerja banyak orang yang selama ini nggak pernah kelihatan."
Dalam pertemuan itu, Fajar mempresentasikan sistem Nusalink, bukan dengan slide mewah atau bahasa teknis rumit, tapi dengan cerita nyata. Ia menampilkan foto-foto kurir di pelosok, kisah ibu-ibu pengrajin yang kini bisa mengirim barang tepat waktu, dan video sederhana dari Rina, kurir perempuan yang dulu pertama kali percaya padanya. Suaranya gemetar di beberapa bagian, tapi justru disitulah ketulusan terpancar. Investor lain yang hadir tampak terdiam. Salah satu dari mereka berkata, "Apa yang Anda bangun bukan sekadar bisnis. Ini gerakan sosial yang menyentuh logistik dari sisi kemanusiaan." Fajar menunduk. "Saya cuma percaya, Pak, kalau sistem dibangun dari hati, orang di dalamnya juga akan bekerja dengan hati." Usai presentasi, banyak yang datang menyalami. Beberapa perusahaan menawarkan kerjasama, beberapa universitas ingin meneliti sistemnya. Tapi Fajar menolak sebagian besar tawaran besar yang bisa membuatnya kehilangan kendali. Ia takut ketika uang terlalu banyak masuk, niatnya akan tergerus. Ia ingin Nusalink tetap sederhana, tetap manusiawi. Malamnya, setelah semua selesai, ia berjalan sendirian keluar gedung. Lampu kota menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia berdiri di trotoar tempat dulu ia biasa mendorong motor tuanya. Angin malam menerpa wajahnya, membawa bau aspal dan kenangan. Ia menatap langit dan berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tahu aku tidak hebat, tapi Engkau titipkan kepercayaan ini. Jangan biarkan aku rusak oleh kesombongan." Ia menutup mata sejenak, dan dalam benaknya muncul wajah-wajah mereka yang pernah meremehkan, bukan dengan benci, tapi dengan senyum pemaaf. Ia sadar, yang membuat seseorang kuat bukan saat ia membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi saat ia tetap lembut meski dunia sudah mulai menyanjung. Keesokan paginya, Fajar kembali ke kampungnya, ke garasi kecil itu. Ia tidak membawa koper penuh uang atau piala penghargaan, hanya membawa kabar bahwa jaringan kecil mereka kini diakui. Semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan dan tawa. Rina datang membawa nasi liwet, dan anak-anak kurir berlari-lari di halaman sambil meneriakkan, "Pak Fajar pulang." Fajar tersenyum. Ia tahu, inilah rumahnya. Disinilah semua dimulai, dan disinilah hatinya akan terus kembali. Ia menatap papan tulis penuh coretan itu, menulis satu kalimat baru di bawah semua rencana. Kekuatan terbesar bukan datang dari modal besar, tapi dari hati yang tidak berhenti berbuat baik meski sudah bisa berhenti. Dan saat matahari sore menembus jendela garasi, cahaya itu jatuh di wajah Fajar. Ia menutup matanya sebentar, menikmati kehangatan itu dengan penuh syukur. Dalam hatinya, ia tahu, perjuangan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah berada di jalur yang benar. Beberapa tahun berlalu sejak Nusalink berdiri. Waktu bergerak seperti bayangan sore, tenang tapi pasti. Perusahaan yang dulu hanya bermula dari garasi sempit kini memiliki kantor sederhana di tengah kota. Tidak mewah, tapi hidup. Dindingnya penuh foto, bukan penghargaan, melainkan wajah para kurir, ibu-ibu pengrajin, dan anak muda desa yang kini bekerja lewat jaringan Nusalink. Di sudut ruangan, motor tua Fajar masih berdiri, sudah tidak dipakai, tapi tidak pernah dibuang. Ia menyebutnya, saksi. Fajar kini berusia 31 tahun. Wajahnya masih sama, tenang, sederhana, tapi sorot matanya lebih matang, menyimpan kedewasaan yang lahir bukan dari kekuasaan, melainkan dari luka yang sudah ia peluk. Ia tidak pernah tampil berlebihan, tidak memakai jas mahal, tidak bicara keras. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu mengandung bobot yang membuat orang berhenti dan mendengarkan. Suatu pagi, ia menerima undangan resmi. Surat dengan kop internasional bertuliskan, Global Logistics Summit, Keynote Speaker, Fajar Adinata, Founder CEO of Nusalink. Fajar membacanya berkali-kali, seolah tidak percaya. Seminar itu akan diadakan di gedung konvensi yang sama dengan tempat kantor lamanya dulu. Tempat di mana dulu ia pernah diejek karena motornya. Tempat di mana ia pernah menjadi bayangan di lantai marmer. Dunia seperti sedang memutar waktu, tapi kali ini dalam bentuk yang berbeda. Hari itu pun tiba.
Langit Jakarta biru sempurna. Tapi di dada Fajar ada badai kecil yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan kemeja putih polos dan jas abu muda. Tak ada dasi, tak ada simbol keangkuhan. Ia ingin datang bukan sebagai sosok besar, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah disapu angin di tangga depan gedung itu. Ketika ia tiba, ratusan orang sudah memadati aula. Ada investor asing, akademisi, perwakilan pemerintah, dan puluhan CEO perusahaan transportasi besar. Di deretan kursi depan, duduk dua wajah yang tidak asing baginya, dua CEO muda dari masa lalu. Mereka terlihat sama elegannya, tapi ada gurat halus di wajah mereka yang dulu tak ada. Keraguan, mungkin penyesalan. Mereka saling berbisik ketika nama Fajar disebut oleh moderator dengan nada penuh hormat. Please welcome, Fajar Adinata, founder of Nusalink, Indonesia's most inclusive logistics innovation. Ruang seminar dipenuhi tepuk tangan panjang. Fajar berjalan ke depan panggung dengan langkah perlahan. Lampu sorot menerpanya. Tapi ia tidak menatap ke arah penonton dulu. Ia menatap lantai, lalu menarik napas panjang. Ia tahu setiap langkah ini bukan miliknya sendiri. Langkah ini adalah milik semua orang yang pernah berjalan bersamanya tanpa pamrih. Saat ia mulai berbicara, suaranya lembut tapi tegas. Saya tidak akan bicara tentang angka. Saya datang bukan membawa laporan keuangan atau data pertumbuhan pasar. Saya datang untuk bercerita tentang orang-orang yang tak pernah disebut di laporan manapun. Mereka yang berjuang mengantar harapan dari satu pintu ke pintu lain. Ia berhenti sebentar, menatap ruangan yang hening. Dulu, saya bekerja di gedung ini sebagai petugas kebersihan. Setiap hari saya melihat orang-orang berjas sibuk bicara soal masa depan. Sementara saya hanya sibuk memastikan lantainya bersih. Tapi dari sana, saya belajar sesuatu. Tidak ada pekerjaan yang hina, yang ada hanya niat yang belum disucikan. Beberapa orang di antara penonton menunduk, termasuk dua CEO yang dulu menertawakannya. Mereka tidak sanggup menatap matanya. Fajar melanjutkan, saya membangun Nusalink bukan karena ingin kaya. Saya hanya ingin memastikan tidak ada lagi pekerja kecil yang merasa hidupnya tidak berarti. Saya ingin membuktikan bahwa kejujuran dan kerja keras, kalau dijaga, bisa jadi sistem yang paling kuat di dunia ini. Suara tepuk tangan bergemuruh, tapi Fajar tidak tersenyum besar. Ia hanya menunduk sedikit, matanya berkaca. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, semua ini milik MU. Aku hanya penjaga kecil dari kepercayaan MU." Setelah sesi selesai, banyak orang menghampirinya, ingin berjabat tangan, ingin berfoto. Tapi dari sudut ruangan, dua wanita CEO itu masih duduk diam. Fajar menghampiri mereka dengan senyum sopan. "Selamat pagi, Bu," katanya dengan nada tulus. Salah satunya menatapnya dengan mata berkaca. "Kami tidak pernah menyangka, Fajar. Dulu kami..." Fajar cepat memotong dengan lembut. "Nggak perlu minta maaf, Bu. Dulu saya juga belajar dari perlakuan orang. Kalau tidak ada waktu itu, mungkin saya tidak akan punya alasan untuk bertumbuh." Mereka terdiam, wajahnya merah karena malu, tapi Fajar menatap dengan empati, bukan kemenangan. "Saya masih ingat hari pertama saya ngepel di depan pintu masuk gedung ini," ujarnya pelan. "Saya lihat pantulan wajah saya di kaca, dan waktu itu saya janji, saya nggak akan balas hinaan dengan amarah. Saya akan buktikan dengan perbuatan." Keheningan turun seperti kabut. Tidak ada dendam di antara mereka. Hanya kejujuran yang membuat udara terasa hangat. Salah satu CEO itu akhirnya berdiri dan menjabat tangannya. "Kamu benar, Jar. Elegan itu bukan soal posisi, tapi cara menatap orang lain dengan hormat, meski dulu mereka menatapmu dari atas." Fajar hanya tersenyum kecil. "Kita semua sedang belajar, Bu. Dunia ini bukan tentang siapa yang dulu di bawah atau di atas, tapi siapa yang mau terus memperbaiki diri." Sore itu, seminar berakhir. Langit Jakarta mulai oranye. Fajar berdiri di balkon gedung itu sendirian, memandangi jalan di bawah. Dari ketinggian, ia melihat motor-motor kecil melintas di antara mobil besar. Ia teringat masa-masa di mana ia adalah salah satu dari mereka.
Dan tanpa sadar, air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia menatap ke langit yang berubah jingga dan berkata lirih, "Terima kasih, ya Allah, sudah ajarkan aku bahwa kehormatan sejati bukan dari siapa yang berlutut padaku, tapi dari siapa yang masih bisa aku bantu berdiri." Narasi lembut menutup adegan itu, seperti doa yang melayang di udara sore. Kemenangan sejati bukan saat dunia mengenal namamu, tapi ketika engkau mampu tetap rendah hati di puncak pencapaian, dan tetap menghormati tanah tempat engkau dulu jatuh. Fajar berjalan meninggalkan aula itu dengan langkah perlahan, melewati pintu kaca yang dulu pernah memantulkan wajah letihnya. Kali ini, bayangan yang ia lihat bukan lagi seorang petugas kebersihan, tapi manusia yang berhasil menjaga martabatnya di tengah dunia yang suka menilai dari penampilan. Ia tersenyum kecil, menatap pantulan itu, lalu berkata pelan, "Akhirnya, aku berdiri di tempat yang sama, tapi dengan hati yang berbeda." Dan di luar sana, matahari tenggelam perlahan, membawa kisah seorang pria yang tidak pernah membalas dengan kemarahan, melainkan dengan kerja, kesabaran, dan diam yang anggun.